faktor apa yang pertama kali membuat juri itu melirik koi? Kriteria koi show itu pertama kualitas, kedua kualitas, ketiga kualitas. Di show yang lalu menang, kok kali ini nggak menang lagi gitu ya? Iya. Ya karena kita merasa ikannya bagus kok nggak dikalah. Gitu Iya. kan. Lo yang dinilai kan ikannya, memang juri mau menilai kutu kan gitu kan. Jadi kalau teman-teman semua mengejar ukuran gitu, terus dengan cara memotong bagian ekor, itu resikonya kalau jurinya kayak Pak Data gini, itu pasti ketahuan gitu. Oke, salam jumpa teman-teman Koispedia semuanya yang saya cintai, yang awam jadi paham. Kita ketemu lagi dalam acara Koiscast ya, bukan podcast tapi namanya Koiscast. Ini khusus ya. Saat ini saya ditemani dua narasumber yang terpercaya. Moga-moga teman-teman semua nggak bosen ya. Jadi yang pertama ada narasumber saya, Pak Slamet Kurniawan. Kemudian yang kedua ada Pak Data Iradian. Ini memang dua narasumber yang sudah expert di bidangnya. Yang satu ini presiden KOIS, yang satu juri KOIS. Jadi kurang apa lagi gitu kalau teman-teman semua ingin bertanya, di sinilah tempatnya. Kali ini kita masuk di episode yang ketiga. Episode di mana kita akan membicarakan masalah yang menurut kita semua, juga para penghobi KOIS, ini adalah tingkatan yang paling tinggi dalam hobi KOIS, yakni koi show. Seperti diketahui, kalau koi show ini salah satu bentuk apresiasi kita, penghobi koi, kepada ikan koi yang paling tinggi. Karena di dalamnya kita pasti mempersiapkan koi dengan baik, juga bagaimana kiat kita supaya dalam koi show ini kita sukses, gitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menanyakan hal ini ke Pak Slamet. Beliau ini ikut koi show udah lama sekali. Mungkin bisa diceritakan, Pak Slamet. Iya, selamat siang teman-teman semua. Sebagai penghobi, saya suka ikut koi show. Kan seperti di Koicast sebelumnya ya, bahwa saya merasa bahwa puncak daripada hobi kita memelihara koi adalah pada saat ikan koi yang sudah kita pelihara dengan penuh kasih sayang, kita ikutkan dalam koi show dan menang. Itu puncak kepuasan kita sebagai penghobi sebetulnya. Itu merupakan juga ujian. Kata umumnya. Nah, jadi ya memang saya dari awal suka koi itu sebetulnya bukan cuma karena hanya suka ikan koinya, tetapi ada koi show-nya, bisa dapat juara 1, juara 2, ada pialanya. Gitu. Jadi saya udah ikut banyak koi show, bahkan saya juga ikut koi show yang di luar negeri juga, di Indonesia juga, pialanya juga udah banyak. Nah, kalau dihitung-hitung Pak, kira-kira berapa banyak Pak? Berapa kali menang gitu? Atau dalam koi show itu selalu menang atau pernah juga amsyong gitu? Nggak dapat apa-apa gitu? Pernah sih. Pernah katanya. Pernah Katanya. Gimana Pak ceritanya Pak? Jadi kalau ya sama kayak kemarin itu yang ikan jumbo tuh kan, breedernya bilang kalau mau yakin jumbo ya belinya jangan 1, 2, 3, 4, 5 ya makin yakin. Koi show juga saya beli 1. Saya pernah yakin aja gitu masukin 2 gitu. Ya pulangnya dua-duanya nggak dapat apa-apa. Nah gitu. Itu kan berarti janji dealer itu nggak selamanya manis ya Pak Slamet ya? Ya sebetulnya bukan janji dealer sih Pak. Saya nggak boleh beli ikan lagi. Atau salah kita yang kita terlalu percaya? Atau gimana Pak? Ya enggak ya, namanya kan koi show ya. Tergantung kompetisinya, tergantung lawannya. Dan tergantung kondisi ikan kita. Kalau kondisi kita kayak atlet aja, kondisi kita lagi fit, pas lawan kita kalah atau kalah baik ya menang. Cuman kalau lawan lebih baik ya apa boleh buat. Nah, makanya kalau mau menang, ya masukin koi show-nya, yang masukin koinya makin banyak lah. Oke, jadi kalau makin banyak, peluang menangnya juga makin banyak. Pasti. Saya biasanya ikut 20 ekor, 15 ekor gitu ya. Itu 5-6 ekor sih pasti bisa dapet. Oke, jadi dari 20 kira-kira ada 5-6 ya? Minimal ya. Minimal 5-6. Ya. Nah, ini cukup bagus ini, peluangnya cukup bagus. Ya, gitu tapi kalau 2 yakin nih biasanya pernah waktu itu ya zongnya, pulangnya nggak dapat apa-apa. Jadi gitu ya teman-teman semua, teman-teman Koispedia. Jadi tidak selamanya apa yang dijanjikan itu juga akan berbuah manis ketika di koi show. Jadi kita mesti pinter-pinter juga memilih ikan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan tanyakan dulu ke narasumber saya yang lain, ada Pak Data Iradian. Beliau ini udah pengalamannya udah saya rasa paling lama lah menjuri kois ya. Mungkin bisa diceritakan gitu. Sejak kapan gitu? Mungkin paling berpengalaman di antara kita. Silakan Pak Data.
Iya. Ya, saya ingat itu kalau nggak salah ya dulu kan sebelum adanya Kois itu kita tuh berawal dari milis Yahoo Group dulu, namanya milis ya. ikan koi. Saya ikut juga tuh Iya. milis ya. Dulu teman-teman itu pernah kalau nggak salah berinisiasi untuk bikin koi show dan lelang gembira. Itu kalau nggak salah mulainya tahun 2002. Tuh, Tahun 2002. 2002. Jadi ya kebetulan juga waktu itu karena nggak ada orang, jadi saya yang dipilih, itu aja sih sebenarnya. Itu sih pengalaman pertama ya. Tahun 2002 saya menjuri. 2002. 2002 teman-teman. Jadi udah berapa tahun udah sekarang, udah lama sekali ya. Saya aja ikut jadi penghobi itu sekitar 2006 gitu. Jadi jauh sebelum itu Pak Data tuh sudah menjadi juri. Terus next untuk yang koi show yang off air gitu kapan Pak Data? Tahun berapa? Itu 2002 tuh off air. Oh, udah off air. Off air. Oke. Sekaligus lelang gembira pada saat itu ya. Tempatnya di Pancoran, di Hanggar Teras Pancoran ya. Teman-teman semua, Hanggar Teras Pancoran itu dulu pusat penjualan ikan koi, khususnya ikan koi yang lokal ya, di situ. Tapi sekarang karena ada satu dan lain hal, tempat itu sudah nggak aktif lagi, sudah berpindah ke HTP yang ada di Pondok Kopi, ya, ada di sana. Oke, jadi kita semua udah tahu Pak Data ini pengalamannya sudah banyak, sudah lama sekali menjadi juri, bahkan 2002 beliau sudah mulai gitu. Boleh diceritakan nggak dalam menjuri koi ini sebenarnya faktor apa yang pertama kali membuat juri itu melirik koi? Kan ada banyak gitu ya. Ada yang ikan-ikan yang masuk dalam kantong, kemudian ada yang dalam vat. Nah itu yang pertama kali bikin juri berhenti atau nengok itu apa Pak Data? Mungkin saya cerita dulu gimana seorang juri itu pertama kali melihat dalam sekumpulan koi itu ya. Oke. Jadi mungkin yang pertama kali dilihat dalam penjurian itu tentu kita melihat apakah varietasnya sesuai dengan tempat yang dia taruh itu gitu. Oke. Varietas ya. Varietas. Lalu yang kedua yang kita lihat apakah semua kelengkapan tubuhnya tuh lengkap. Matanya 2, kumisnya 2, pectoral finnya 2 gitu kan. Ekornya juga ada gitu. Karena kalau nggak ada itu ya udah kita anggap cacat kan, langsung kita diskualifikasi. Lalu yang ketiga ukuran biasanya. Ukuran. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman juri-juri itu bisa memperkirakan bahwa ukuran ini on size apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan sampai ikan yang juri masuk nominasi untuk dipilih itu juri rasa oversize, maka juri berhak untuk meminta adanya pengukuran ulang pada ikan tersebut. Oke, jadi ada 3 hal yang tadi saya catat ya, ada varietas, kemudian kecacatan atau tidak, kemudian ukuran. Nah ini siapa yang menentukan? Penghobinya kah, atau panitianya kah, atau siapa? Dalam apa nih? Ketika kita ikut koi show ya, misalnya penghobi yang masih baru gitu, kita sulit gitu membedakan ini ukurannya nih udah lebih, over, atau bahkan under. Nah apakah panitia saat pengukuran itu berhak menentukan, oh kamu salah ukuran, kamu sebaiknya pindah aja gitu. Iya, atau salah varietas misalnya. Iya, kebetulan kan kalau selama ini yang saya tahu show di Indonesia itu panitia itu mempercayai apa yang dikatakan didaftari oleh pesertanya ya. Oke. Jadi apa yang akhirnya diajukan di venue atau di tempat penjurian itu berdasarkan apa yang didaftarkan oleh peserta gitu. Jadi misalkan varietas ya, ukurannya. Nah, jadi itulah makanya akhirnya yang bisa menentukan apakah ukuran itu on size apa tidak itu biasanya juri akhirnya yang melihat bahwa ukuran itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang didaftar. Oke, jadi catatan pertamanya adalah sebelum masuk ke koi show, tiap penghobi harus benar-benar aware ya tentang 3 hal tadi. Tentang varietas, tentang cacat atau tidak cacat, kemudian tentang ukuran gitu. Memang ini sedikit tricky ya, khususnya untuk penghobi baru, betul ya Pak Samad ya? Pak. Kan kadang-kadang kita tuh nggak tahu gitu, nggak sadar apakah pectoral fin-nya itu ada yang sobek atau ada yang berlebih gitu untuk varietas tertentu. Kemudian kumis misalnya atau barbelnya itu apakah lengkap atau tidak. Kemudian mata yang tidak simetris dan lain sebagainya.
Ya. Pak Slamet pernah nggak punya pengalaman yang seperti itu, tapi apa ya? Pernah. Gimana tuh, Pak? Malah sampai ribut sama panitia gitu. Ya karena kita merasa ikannya bagus kok nggak dikalah gitu kan. Iya. Jadi ikan tuh kalah bisa aja karena memang nggak kepilih jadi juara. Oke. Tapi juga sebetulnya ada juga di diskualifikasi gitu. Saya pernah marah gitu. Saya merasa ikan saya bagus. Tapi tahu-tahu dibilang cacat. Waktu itu pernah dibilang cacat, Pak. Ternyata sederhana aja gitu. Ikan itu ada kutunya gitu. Ada kutu. Oke. Memang salah satu definisinya adalah ikan tidak boleh sakit, tidak boleh cacat. Nah, berkutu juga nggak boleh sebetulnya itu. Nah, waktu itu ada kutunya gitu loh. Nah, gagal kutu itu ikan saya didiskualifikasi gitu loh. Nah, menurut saya kan kutu kan tidak dinilai dalam show ya. Iya. Yang dinilai ikannya bukan kutunya. Ya, makanya waktu itu saya ribut sama panitia. Lo yang dinilai kan ikannya. Memang juri menilai kutu kan gitu kan. Emang pas kutunya rada gede juga gitu, kutukan hijau gitu kan ya. Kutu kura itu namanya. Yang nemplok gitu kan. Nah, tapi ya memang betul itu di part one show ada. Jadi kalau badannya cacat, misalnya pectoral fin-nya nggak ada atau kumisnya nggak ada, bahkan sebetulnya kalau mulutnya itu bengkok pun menyon. Itu dibilang cacat ya. Itu nggak boleh. Termasuk soal sakit. Jadi kadang-kadang juga mungkin sakit badannya masih merah-merah, masih berdarah, atau misalnya kan kita penghobi kan suka tuh nyalon ikan tuh. Nah, di salon. Tapi masih belum sembuh gitu ya. Belum sembuh atau bekasnya masih ada gitu merah-merah. Itu juga dibilang cacat, itu nggak boleh. Iya. Oh, jadi pernah ada ya. Jadi pernah marah lagi. Ini hal-hal yang sering terjadi dalam koi show gitu. Jadi teman-teman mesti benar-benar penuh perhatian ketika mempersiapkan ikannya untuk masuk dalam koi show gitu. Karena protes yang seperti ini nih sering gitu ya, sering kali terjadi dan sering jadi masalah yang cukup panjang. Apalagi kalau sudah mulai nulis di medsos gitu, terus ada yang menjawab lagi ya. Jadi panjang, kayak nggak selesai gitu. Jadi lebih baik memang kita mempersiapkan dengan baik. Tanggung jawab utama terletak di penghobinya sendiri gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang protes gitu, kalau misalnya juri itu aturannya seperti apa, Pak Danta? Apakah dia boleh menjawab protes, ataukah peserta itu boleh mengajukan protes, misalnya dia percaya ikannya oke, tapi oleh juri ternyata diskualifikasi. Nah, itu seperti apa? Mengenai ketentuan itu sepenuhnya ada di pihak panitia sebenarnya. Oke, panitia ya. Kalau boleh, karena saya pernah jadi panitia, saya kasih input. Silakan, Pak. Jadi menurut saya ya memang sebagai panitia kita yang harus bertanggung jawab, termasuk menjawab protes. Suatu protes itu kalau ada teman-teman peserta mau protes ya ajukan ke panitia, nanti panitia itu yang akan menentukan apakah protes ini mau diteruskan atau tidak. Jadi pertama diteruskan atau tidak. Tetapi saya pikir batasannya itu udah jelas. Kalau ikan itu mengenai ukuran, istilahnya udah oversize, cacat, tadi tuh cacat itu berarti ya operasi lah apa, itu saya pikir sebagai panitia mendingan udah langsung kita tolak aja kok. Jelas gitu. Ini ikan kegedean nih, gitu kan. Udah nggak bener. Atau ikannya cacat, udah berkutu. Kita lebih bagus bilang, ini aturannya udah ada, ya kita nggak usah terusin ke juri. Karena juri itu kan tugasnya banyak ya. Betul. Jadi kalau juri kita sibukin hal-hal kayak gitu, nggak ini, gitu loh. Jadi kalau udah itu udah jelas gitu loh. Kalau mau protes, dan kemudian yang penting menurut saya, yang boleh diterima ya cuman yang ini doang, cacat sama oversize. Ini yang boleh kita terima. Kalau pertanyaan kenapa ikan ini lebih bagus dari ini gitu, itu tolak langsung. Tolak. Itu debatable itu ya. Betul. Panjang tapi gitu. Seandainya misalnya masalah ukuran, nah ukuran kan masih ada masalah ini ya. Gimana? Nah ini bisa kalau kita lihat ikannya, oh bener nih kayaknya ikannya ukurannya kegedean, ya mendingan tolak aja udah. Kalau udah jelas, karena ada peserta nakal gitu. Saya juga pernah sih, gitu. Coba kali aja menang gitu kan. Kali aja menang. Nah, tapi kalau kita panitia udah jelas ya udah. Tapi kalau misalnya penasaran ya boleh, yuk kita ukur ulang. Nah itu mesti hubungin ke head judge-nya, minta diukur ulang. Nah disaksikan gitu loh ya. Saya pikir yang boleh diterima itu sebenarnya cuma 2 itu aja. Tapi kalau mengenai kenapa ikan ini menang, ikan saya di show yang lalu menang, kok kali ini nggak menang lagi gitu ya. Itu sering dipakai untuk senjata ya. Kadang-kadang dipakai senjata karena ikannya menang di show yang lain, terus di sini menuntut untuk menang, kan nggak bisa begitu ya. Pemain badminton kita aja kemarin bisa menang, hari ini kalah, kok nggak ada yang protes gitu kan. Jadi itu perlu dipahami ya teman-teman semua, masing-masing koi show ini punya karakteristik yang berbeda. Tapi selain itu, mereka juga punya catatan tersendiri gitu. Ada beberapa hal yang
punya kesamaan gitu, termasuk tadi misalnya menentukan oversize, kemudian menentukan cacat, ikan cacat dan tidak cacat, itu saya rasa penilaiannya cukup umum gitu. Nah, saya ingin bertanya satu lagi untuk Pak Data, seberapa sulit menentukan misalnya ikan ini sudah lolos di kualifikasi pertama oleh panitia, kemudian oleh juri, seberapa jeli juri itu bisa menentukan bahwa ini oversize atau pas ukurannya, itu gimana? Apakah saat itu juga bisa langsung dilihat gitu? Iya, biasanya itu yang berbicara pengalaman sih ya. Pengalaman. Jadi kalau orang biasa melihat ikan, apalagi kalau breeder itu udah biasanya hafal udah ya? apal ikan Iya. segini tuh ukurannya berapa gitu. Jadi Hmm. kadang-kadang kan ada anggota tubuh juga yang bisa mewakili berapa senti gitu, mas sejengkal tuh 20. Ya, Itu juga bisa jadi alat bantu juri di lapangan untuk Oke. meyakinkan kembali apakah ikan itu on size apa tidak. ya. Karena ini untuk mengatasi misalnya tadi Pak Slamet sempat coba-coba gitu ya, masukin ikan yang ukurannya ngepas-ngepas, siapa tahu jurinya lengah gitu Iya. kan. Harus ada juri yang jago loh Pak. Ya makanya kadang-kadang saya ikut show juga lihat jurinya. Iya, iya. Kalau jurinya jago-jago gitu, ya memang jangan coba-coba deh daripada nanti kita hilang uang entry ya. Iya, iya. Tapi kalau rada kurang jago jurinya ya kita boleh coba. Tapi jangan Jangan ya. jangan diikutin ya, nggak Ya, bagus. karena ya. risikonya itu sangat berat ya. Selain itu nanti akan kena diskualifikasi juga, kita pasti rugi kan. Kita sudah bayar Ya. bayar pendaftaran, kemudian nggak menang. Dan ini kan memang jadi catatan yang buruk gitu untuk kedepannya. Saya rasa kalau ikan kecil itu lebih mudah gitu ya dibedakan gitu. Tapi begitu ikan yang sudah di atas 55 gitu, misalnya sudah ada miss sekitar 1 cm, 2 cm, itu kan cukup sulit gitu. Biasanya batasnya berapa senti Pak untuk Kalau di koi sendiri itu batas toleransinya setengah senti. setengah senti? Setengah senti. Jadi kalau misalkan lebih dari setengah senti ya kita anggap itu sudah oversize. Ya, setengah senti itu kecil sekali ya. Amat sangat sulit dilihat ketika ikan itu ukuran misalnya 60 gitu. Setengah senti itu cukup sulit teman-teman. Jadi ini sesuatu yang tricky. Saya menggarisbawahi tadi komentarnya Pak Data bahwa dibutuhkan juri yang berpengalaman, yang terbiasa untuk melihat ikan, kemudian menaksir ukurannya berapa. Itu sangat penting gitu ya. Dan untuk penghobi sudah harus dipastikan ukuran itu sudah disiapkan dari rumah gitu ya. Oh iya, kita Jadi mesti belajar ikan sudah mengukur. diukur dulu gitu. Jangan beranggapan oh ini sekitar 60 kurang dikit, itu nggak bisa. Measurement-nya harus jelas gitu dan ya. alat ukurnya mesti benar. Mesti benar. Jangan pakai itu ya. Meteran. Meteran Oh, celana. ya, jangan ya. Dulu saya pertama gitu. Gitu. Iya betul. Iya pakai gitu Pak, pakai meteran gitu. Oh, Iya kan? Ya itu salah. Ternyata ada namanya bak ukur. nggak ukur. Lalu saya belajar lagi bahwa bak ukur belum tentu benar. Karena kan itu stiker ditempel. Ya, kan? ya. Masalahnya kan setengah senti itu. Ya, betul. Setengah senti itu antara lewat enggak. Makanya Hmm. sebetulnya memang kita mesti punya alat ukur yang betul. Oke, alat Yang ukur benar. yang betul ya. Saya dengar-dengar dari beberapa penghobi itu mempercayakan dari Shinkokai, betul ya Pak? Meteran dari Ya, Shinkokai. meteran dari Shinkokai. Karena ada measurement yang mungkin agak berbeda sedikit gitu. Ya. Cara mengukurnya sudah tahu belum Pak Slamet? Nah, itu mendingan juri aja. Nah, Saya udah juri. tahu sih, udah belajar sih. Nah. Ternyata dulu saya ngukur juga salah, Nah. gitu kan. Nanti biar juri yang ngomong. Gimana tuh? Yang diukur dari mana sampai mana gitu kalau untuk panjang? Kalau panjang itu dari ujung mulut sampai ujung ekor yang terpanjang. Ujung ekor yang terpanjang. Jadi tidak tentu apakah ekor yang bagian atas atau bawah ya Pak Data ya. Jadi mana yang paling panjang itu yang menjadi batas akhirnya. Ujungnya ada di mulut ya. Mulut. Oke. Catatan lain? Catatan lain ya kalau di koi sendiri kita punya standar bahwa kalau ikan itu sudah apalagi ikan-ikan yang 50-60 cm ke atas di mana mereka punya bodi yang agak lebar, maka pada saat ekor itu Tekuk gitu ya. ditekuk Heeh. itu dia akan Memendek. otomatis dia akan memendek karena bodinya tadi yang menahan Melengkung, Pak. Melengkung. bodinya itu yang punya lebar gitu, jadi otomatis ekor itu begitu ditarik ke samping dia akan memendek gitu kan, melengkung. Jadi untuk ukuran-ukuran besar biasanya standar koi sendiri itu kita biarkan, maksudnya bagian ekor itu kita tahannya di bagian perut, jadi kita lihat nanti dari Ekornya atas lurus ya. lurus, dan nanti baru kita dari atas bisa lihat ekor yang terpanjang itu ada di size berapa gitu, tanpa harus kita tekan. Karena kalau ditekan juga bisa juga sampai Iya, sampai pendek, memendek juga, dia. Gitu ya. Jadi ini tricky ya teman-teman semua.
Trikinya adalah waktu kita mengukur, kita persiapan ukuran dari rumah. Kalau kita masukkan itu masuk di kelas ukuran berapa itu harus sama. Jadi untuk koi show yang diselenggarakan kois seperti itu aturannya. Gitu. Jadi bagian badan itu mepet, kemudian bagian ekor itu bebas ya. Iya. Itu yang nanti akan dilihat seperti itu. Tentu ini juga debatable karena beberapa koi show saya pernah lihat juga ini jadi debat yang nggak selesai gitu. Terus rame gitu karena dari dealernya mengatakan ini harus mepet, mengatakan harus seperti itu. Oke. Menarik sekali ini tentang koi show. Sebenarnya masih ada banyak yang harus kita bahas. Kita akan langsung masuk ke tentang penilaiannya. Jadi apa saja yang akan dinilai dalam koi show. Gitu. Kita langsung tanya ke Pak Data ya. Apa saja kriterianya, Pak Data? Kriteria koi show itu pertama kualitas, kedua kualitas, ketiga kualitas. Jadi memang ada yang namanya body quality, skin quality, dan color quality ya. Ketiganya itu bisa kita anggap sebagai overall quality. Oke. Overall quality itu yang membentuk overall impression gitu ya. Oke. Itulah yang kita sebut dengan overall beauty gitu. Oke. Jadi ketiga itu body quality, skin quality, dan color quality. Ya. Gimana menurut Pak Slamet? Saya juga baru tahu sih. Menarik. Seru nih Ya karena menurut saya sih biasanya kalau kita penghobi ya, kita beli ikannya asal kelihatan bagus gitu ya, Iya. udah bagus gitu. Ternyata ya saya juga baru dikasih tahu Pak Data gitu. Quality banyak amat Iya. quality-nya gitu kan. Overall quality ya. Saya rasa memang penjelasannya tuh di spill-nya tuh sedikit-sedikit, Pak. Iya Pak, Gitu. kayak odol Jadi, dikeluarin dikit-dikit. Jadi kita harus korek-korek lagi supaya ilmunya tuh Korekin, nambah Pak. gitu ya. Nah, itu. Bisa-bisa jadi 5 episode lagi. Ini yang dimaksud body quality ini realnya tuh seperti apa, Pak Data? Mungkin sebentar. Tadi dari 3 quality itu sebenarnya ada bonus lagi, satu lagi sih. Nah, ternyata masih ada tuh kan. Kalau nggak digali nggak ngomong dia. Apa Pak yang terakhir Pak? Yaitu pattern ya. Pattern. Jadi pattern itu adalah suatu bonus yang menguntungkan walaupun dia secara feature juga sangat dihargai ya. Oke. Sangat dihargai. Jadi kalau pada saat secara kualitas kita sudah baik, ditambah lagi memiliki pattern yang bagus, itu pasti ikan itu menjadi sangat istimewa. Oke. Tapi ini lucu nih Pak. Iya gimana? Pak? Pattern nih sebutnya terakhir dan disebutnya bonus. Iya. 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 Kalau saya penghobi, kadang-kadang kita lihat pattern dulu. Iya. Nah, makanya mungkin Betul. ini saya pikir mungkin kita biar Pak Data tahu lah. Iya. Biar besok kalau saya turun 2 ya pasti menang 2. Gitu. Iya, ini perlu dikorek-korek lagi nih. Iya, ya. kenapa Jadi mengenai pattern body dia? quality ya. Body Body. ya, body dulu. Kalau body itu kita pertama lihat adalah dari bone structure-nya ya. Jadi kalau bone structure itu kita lihat dari mulut sampai ekor itu harus lurus. Jadi jangan sampai mungkin kadang-kadang kan ada ikan yang di bagian kepalanya tuh dia rada bengkok. Atau di bagian mulutnya aja yang rada bengkok gitu. Jadi itu namanya bone structure-nya udah nggak terlalu bagus. Juga bagian ekor juga kadang-kadang dari atas lurus, tapi begitu dari samping dia badannya melengkung gitu. Oh, oke. Jadi bagaimana ya? Jadi begini nih. Gini ya. Ya, Kayak Begini gitu. kayak kapal gitu. Kan Kayak mungkin kapal. keberatan Kapal. dari badan itu. Itu juga secara bone structure juga nggak bagus. Yang kedua body conformation. Kalau body conformation itu berarti kita bicara body shape sama proporsi. Oke. Jadi Body shape dan kadang-kadang kan proporsi. proporsional nggak? Biasanya kan kadang-kadang ada ikan yang kepalanya terlalu besar atau terlalu kecil atau pectoral fin-nya terlalu besar atau Oke. mungkin ekornya jadi tidak proporsional gara-gara kan ada peserta yang iseng tuh dipotong gitu. Pelikin, ya. Tadi ya ngejar ukuran tadi ya. Ngejar ukuran. Nah, Jadi betul. kadang-kadang kita juga lihat itu apakah masih proporsional apa tidak. Kadang-kadang juga ada pectoral fin yang lokasinya tuh dia rada ke belakang. Itu juga secara proporsi tidak baik. Lalu untuk body shape itu terutama untuk ukuran besar ya. Ya. Itu bagi saya tuh power tuh paling utama. Jadi body yang apa ya? Yang dia bulky itu salah satu Bulky. yang utama menurut saya untuk ukuran besar. Nah, tapi juga tidak cukup hanya sekedar bulky, dia juga harus proporsional panjangnya gitu. Jadi karena kadang-kadang kita lihat ada ikan bulky tapi dia badannya pendek. Nah itu saya punya Pak. Nah, itu jadi kayak itu bola rugby itu loh.
Iya. Nah, itu Oke. justru secara body shape itu sebenarnya nggak bagus ikan yang seperti itu. Pernah Jadi- lihat yang kayak gitu tuh ikannya siapa, Pak? Waduh, Ada di, ikan Mas Slamet. di kolam saya banyak, Pak. Nggak berani bilang dia. Ya enggak nih, Pak Data nanti tolong kasih video atau ini yang bagus ya, Pak ya. Waduh, iya. Ya, biar jadi Insya Allah. contoh gitu loh. Iya. Karena saya penghobi itu milihnya juga gitu. Dari kecil bulky. Ya. Tapi setelah dilihat sama Pak Data, dia bilang, oh ini bukan bulky, Pak. Ini Nah, ya, mungkin, itu. bukan. Ini bulky, tapi body confirmation-nya nggak bagus. Iya. Pantesan saya pikir kok kayaknya aneh gitu, kayak bantet gitu Iya, ya. kayak pantat. Tapi itu kalau sebagai penghobi kita bilangnya bulky, dan itu tujuan. Dan kita itu salah. Ya. Pantesan yang itu, ikan-ikan itu yang saya turun show itu nggak pernah menang-menang. Makanya saya pikir, ini apa kurang bulky, dikasih makan makin banyak, gitu. Makin nggak menang juga. Makin nggak gitu. menang. Oke. Oke, jadi tadi itu juga, saya tambahin lagi yang untuk ukuran besar itu, selain power of body juga jangan terlalu kurus gitu ya. Jadi kalau terlalu kurus Oke. kan nggak enak gitu, apalagi kan besar, dilihatnya tidak begitu enak. Nah, tapi kalau untuk semua ukuran kecil dan ukuran besar, biasanya kita lihat body shape itu yang jadi ketika ikan bermasalah itu ketika dia pot belly, perutnya turun Oke. gitu. Perutnya Nah, turun ya, pot belly itu. itu juga termasuk body quality yang tidak diinginkan. Oke. Ya. Jadi tadi kalau body conformation itu lebih ke perbandingan, betul ya, Pak ya? Proporsi dan body shape. Ya, kalau body shape kan bentuknya. Iya. Gitu. Kalau conformation itu berarti tentang perbandingan, misalnya kepala, badan, Iya. sirip, Betul. ekor kayak Iya. gitu ya. Gitu. Jadi tadi kalau teman-teman semua mengejar ukuran gitu, terus dengan cara memotong bagian ekor, itu resikonya kalau jurinya kayak Pak Data gini, itu pasti ketahuan gitu. Apalagi kalau size kecil. Nah, apalagi kalau size kecil. Kenapa kalau size kecil? Karena contoh misalkan ukuran ikan 15 cm, 20 cm ya. Ya. Dia itu kan ekornya paling hanya sekitar 2 cm lah. 2 cm itu kalau dipotong setengah senti, itu kan berarti seperempatnya tuh terpotong. Iya, perbandingannya. Perbandingannya ya. jadi lucu gitu. Oke. Nah, beda kalau ikannya misalkan 60 cm. Kadang-kadang dipotong setengah senti pun juri nggak akan ketahuan ya. bisa Nggak ngeh sadar. gitu, nggak sadar ya. Karena Nah, secara proporsional juga masih masuk. oke. Jadi teman-teman semua garis bawahnya di sini bahwa kita pasti tidak memberikan penilaian ya apakah memotong ekor itu boleh atau enggak. Saya sendiri nggak tahu gitu. Itu tergantung kembali lagi ke teman-teman para penghobi. Tapi yang jelas juri-juri yang sudah berpengalaman itu bisa melihat itu semua. Jadi sebatas itu dilihat masih proporsional itu oke. Tapi kalau itu tidak proporsional itu sebaiknya jangan dilakukan. Apalagi ikan kecil ya, itu resikonya terlalu besar. Karena sangat gampang diketahui. Misalnya oleh juri kayak Pak Data seperti ini, langsung ketahuan gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua tentang skin ya, Ya. skin quality. Tadi kita bicara tentang body, sekarang tentang skin quality. Ini quality yang kedua. Seperti apa tuh penjelasannya? Kalau skin quality itu biasanya kita bicara teri dan suya. Jadi kalau teri itu shine, suya itu glossy ya. Jadi orang-orang biasanya kalau menyebut keduanya itu sebagai luster. Ya. Luster. Jadi skin quality yang baik itu tentunya dia yang terlihat fresh, muda, tidak lelah gitu. Jadi tidak kusam gitu, segar. Jadi kalau ikan yang kalau kita analogikan sebagai mobil gitu, orang-orang yang biasa main mobil itu pasti tahu yang namanya glossy, water glossy gitu. Oh, oke. Jadi kayak wet look, wet look, sorry, wet kayak look, air. ya. Jadi ikan yang dia gloss gitu, kalau saya istilahnya basah gitu ya, itu memiliki kualitas skin yang baik gitu. Oke. Jadi dia terlihat fresh, muda, tidak terlihat Tidak kusam ya? tidak kusam. Tidak kusam. Kinclong lah bahasanya. Kinclong. Nah, kinclong tuh. Kalau teman-teman dari Blitar tuh suka bilang, oh, ikannya kinclong. Wah, itu udah biasanya juri itu ngelirik gitu ya. Itu skin quality. Apalagi kalau kita ketemu yang warna hitam ya, Pak Slamet ya. Kadang-kadang ada tuh ketemu siro atau showa yang warna hitamnya tuh mengkilat. Wah, itu indah sekali tuh. Ya. Kita tuh sebagai penghobi udah yakin, wah ini hitamnya pasti menang nih kalau mengkilat kayak gini. Gitu ya. Oke, itu tadi tentang skin. Yang kemudian yang lain adalah tentang color, ya, color quality. Seperti apa tuh color quality? Ya, kalau color quality biasanya kita lihat nerikome-nya. Jadi nerikome itu ratanya warna dari mulai kepala sampai dengan ekor ya. Jadi misalkan warna merah itu harus
antara warna merah yang di kepala, yang di badan, sama yang di bagian ekor itu kalau bisa dia punya satu tone gitu. Even, jadi warnanya even. Nggak ada yang lebih tebal, nggak ada yang lebih tebal. tipis gitu ya. Lebih baik lagi kalau misalkan per sisiknya pun dia juga sama gitu. Antara sisik yang satu sama sisik yang depan itu dia punya rata gitu. Jadi kalau orang-orang biasanya nyebutnya halus gitu ya. Halus ya, Halus. halus. Jadi rata dan halus. Itu ciri memiliki color quality yang baik. Selain juga dia biasanya memiliki kiwa yang rapi gitu, yang tegas. Itu juga bagian dari kita menilai color yang baik. Biasanya orang juri itu lebih menyukai Maruzumi Kiwa ya dibanding Kamisori Kiwa. Jadi kiwa-kiwa yang tegas yang dia mengikuti bentuk dari sisik itu. Nah itu kurang lebih penjelasannya mengenai color quality. Jadi apalagi makanya yang namanya kohaku itu sangat indah sekali kalau kita bisa menemukan kohaku yang memiliki color dan skin yang baik. Ya, teman-teman semua, ini saya yakin masih banyak penjelasan detailnya. Ini baru yang dijelaskan ini baru sedikit saya rasa. Jadi saya perlu mengorek-orek lagi, perlu memberikan pertanyaan yang lebih tajam supaya Pak Data ini ilmunya keluar semua gitu kan. Tujuannya memang begitu. Saya kembali ke Pak Slamet. Kira-kira kalau ikan dengan Maruzumi Kiwa seperti ini tuh kohaku gitulah katakanlah. Harganya seberapa Pak? Sangat mahal atau bagaimana? Iya. Nah, dulu saya sebagai penghobi itu saya tahu sih Maruzumi Kiwa itu seperti apa. Nanti dikasih ini gambarnya di video gitu. Cuman saya nggak nyangka mahal banget. Mahal banget. Jadi iya betul ada banyak ikan dengan Maruzumi Kiwa tuh banyak. Tetapi dengan kualitas ya tadi syaratnya banyak banget. Warnanya masih sama, tone warnanya sama. Dari Kome. Ya, warnanya yang sama, rata gitu ya. Merata dari ujung ke ujung. Nah, kita beli ikan kohaku aja biasanya kepalanya pasti lebih merah daripada badannya. Betul, gitu ya. Itu yang sering sekali dijumpai ya. Gimana caranya mau sama gitu. Terus kiwanya udah bagus aja udah bagus gitu. Masih bicara lagi Maruzumi Kiwa gitu. Tapi banyak, Maruzumi Kiwa juga banyak. Saya lihat yang dijual juga banyak gitu loh. Tetapi ya beda. Maruzumi Kiwa dengan show quality itu jauh. Itu harganya mahal sekali. Karena memang di Jepang pun sedikit sekali. Mungkin sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, catatannya adalah memang harus sangat teliti, sangat cermat dalam memilih ikan. Ikan dengan kualitas show itu tidak banyak ditemui. Dan kalau ada memang harganya cukup tinggi. Jadi ya, teman-teman semua, khususnya untuk penghobi yang masih baru, jangan kaget untuk hal itu. Kita tidak bisa terlalu terpesona dengan harga-harga, tapi lebih baik kita memperdalam ilmu-ilmu tentang koi sebelum kita masuk ke koi show, karena ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan gitu ya. Oke, untuk yang terakhir tadi yang Pak Data bilang, sebenarnya pattern ini disebut bonus gitu. Saya ingin tanya gitu ya, pattern seperti apa yang membuat juri itu langsung tertarik gitu? Juri itu senang pattern yang balance dan proporsional. Balance dan proporsional. Dan khususnya untuk ikan-ikan besar dan utamanya kohaku ya. Ini saya sharing. Juri itu apalagi untuk ikan yang besar senang dengan kohaku dengan plate yang besar juga gitu. Jadi pattern itu yang besar-besar. Kenapa? Karena kalau kohaku besar, dia memiliki plate yang besar, dan kita tentunya bisa menilai Nerikome tadi gitu, dan kehalusan warna itu dengan sangat lebih detail. Nah, pada saat kita menemukan kohaku yang memenuhi syarat-syarat itulah kohaku yang superb gitu, yang menurut kita memang benar-benar istimewa. Makanya kadang-kadang susah untuk mencari kohaku yang seperti itu. Makanya kenapa kohaku itu disebut juga rajanya koi ya. Karena ada orang yang bilang koi itu dimulai dengan kohaku dan diakhiri dengan kohaku. Karena memang sulit sekali mencari koi yang sangat sempurna. Karena kalau untuk yang 3 warna biasanya akan terbantu dengan kualitas suminya gitu, atau komposisi warna antara merah, hitam, dan putihnya tadi. Nah, ini koi yang besar tuh mungkin sekitar di atas 60 kira-kira gitu ya.
Nah, Makanya pattern yang plate-nya lebih besar itu lebih dihargai karena kita bisa melihat apakah kesempurnaan dari Nerikome. Plate Oke. besar tuh maksudnya ceploknya gede. Ceploknya besar. Ceploknya besar. Jadi kalau ceplok kecil tuh kurang Itu mewakili. untuk ikan yang kecil ya? Untuk ikan yang besar biasanya juri Kurang tertarik, Pak. menghargai. Itu yang kadang-kadang kalau kita lihat sebagai penghobi, kadang-kadang sebenarnya ikan yang gede-gede itu yang Grand Champion itu kadang baru sebetulnya waktu kecil tuh jelek ya. Iya. Karena plate-nya itu kan kayak nggak karuan Terlalu begitu besar, tuh, terlalu pattern-nya besar. ke sana sini gitu ya. Kayak orang tapi pakai baju kegedean gitu, Pak. Kegedean ya. Nah, Jadi gedean. waktu Tapi kecilnya kayak gitu, tapi ketika- begitu gedenya ya, Ya. ketika ukurannya besar itu baru cocok, baru sesuai. Nah, karena sulit sekali untuk mempertahankan gimana plate yang besar itu supaya kualitas warnanya juga terus membaik dengan membesar ikan itu sulit, Pak. ya Pak kesenggol dikit langsung kegoreng, jadi putih. Balik lagi ya. Ini pasti harganya juga cukup tinggi gitu ya kalau ikan dengan ukuran besar dengan plate yang memenuhi syarat seperti itu. Warnanya cukup halus, Nerikome gitu, terus rata gitu ya. Itu pasti Sangat harganya tinggi, bukan sangat cukup tinggi. tinggi. Jadi ikan-ikan yang turun ke Koisho ini jelas ikan yang spesial, bukan ikan yang kita taksir, bukan ikan yang terus kita langsung ketemu. Jadi nggak semudah itu. Ini yang membuat hobi koi ini saya rasa semakin menarik. Makin lama kita bergelut di situ makin menarik karena makin banyak ilmu yang bisa diserap. Saya yakin percakapan kita ini masih akan sangat panjang karena Pak Data, Pak Slamet masih spill yang sedikit-sedikit gitu ya, masih ada rahasia-rahasia yang akan kita ungkap di episode mendatang. Oke, teman-teman Koispedia yang awam jadi paham, kita cukupkan untuk episode 3 sampai di sini. Nanti bila mana teman-teman ada ingin bahan-bahan yang ingin disampaikan, silahkan tulis di komen ya. Kita dengan senang hati akan membahas, saya akan berusaha membuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Jadi hobi kois ini saya yakin begitu dibuka bukan tambah kita tahu terus, tapi kita akan makin tertarik untuk mendalami. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai ketemu semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Data, Pak Slamet yang setia menemani kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Koispedia. Yang awam jadi paham. jadi paham.